Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dimanapun teman-teman berada selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan juga tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin ya robbal alamin. Dan tentunya yang paling penting jangan lupa untuk selalu be happy, be healthy, be you, and be original. Kembali lagi bersama saya Dewi Pobo. Sebelum saya melanjutkan ngobrol sama teman-teman, kita tunggu teman-teman yang lain untuk bergabung agar nanti saya nggak bolak-balik cerita lagi, bolak-balik cerita lagi. Anyway, pagi ini saya sedang ada di kafeteria. Halo Mbak, sedang sarapan. Jadi tadi pagi habis antar Matilde sekolah, saya langsung ke sini untuk sarapan. Terus habis itu nanti saya mau lanjut untuk sekolah juga. Jadi habis antar Matilde sekolah, saya mau lanjut sekolah. Cuman karena sekolah saya masih 1 jam lagi, ya 1 jam lagi teman-teman. So saya ada waktu untuk live, sambil nanti setelah live saya mau ngecek email segala macamnya. Saya belum ngecek kerjaan teman-teman. Biasanya pagi itu habis aktivitas ngurusin sebagai ibu rumah tangga lah ya, menyiapkan segala sesuatunya pagi-pagi biasanya langsung udah selesai semua. Biasanya ngurus kerjaan sebentar, baru setelah itu melanjutkan aktivitas selanjutnya. Cuman ini saya belum ngecek email, nanti dia habis live mungkin saya cek. Halo Mbak Ansi, Mbak Ros Rafli, halo. Sambil nunggu teman-teman yang bergabung ya, saya sarapan apa seperti biasa. Saya suka banget kalau sarapan di kafeteria pagi-pagi begini. Halo Mbak Ena, sarapan kopi, tapi saya selalu pilih yang tanpa kafein. Ini kesukaan saya, yang saset ya teman-teman. Mungkin nggak nendang kalau bagi yang pecinta kopi, tapi karena saya nggak bisa minum kopi yang pakai kafein, nervous teman-teman, terus deg-degan, nervous, terus keringat dingin biasanya kalau ada kafeinnya yang terlalu banyak. Jadi saya minum yang tanpa kafein. Terus lihat saya makan apa, ini kurasan, dan juga ini roti kesukaan saya yang dalamnya adalah ikan asin seperti ini. Halo Mbak Cantika, Mbak Nunung, apa kabar? Kedengeran ya suaranya teman-teman, karena di sini rame banget. Ini kafeteria ini selalu rame teman-teman, selalu rapi. Ini salah satu kafeteria favorit saya. Halo Mbak Wati, Palangkaraya, salam kenal kembali. Sambil nunggu yang bergabung ya. Kalau sudah 200 nanti sekalian saya cerita, biar nggak bolak-balik, karena biar nanti tanya lagi kenapa Mbak gitu. Tadi saya minta kopi tapi yang pakai cangkir besar. Di sini segini nih hitungannya cangkirnya besar teman-teman. Jadi biasanya kalau minum kopi di sini cangkirnya kecil-kecil. Jadi tadi saya order minum kopi tapi saya mau yang cangkirnya besar. Cangkirnya besar tuh segini. Kalau di kita ini mungkin masuknya cangkir kecil. Halo Mbak Rini, Mbak Ponida, halo Mbak Pri, Mbak Ponida, apakah masih di Bumi Gora? Salam untuk seluruh teman-teman yang ada di Bumi Gora ya. Mbak Isa juga. Sambil makan roti isi ikan asin ya teman-teman. Mbak Ai, Mbak Irma. Mohon maaf, saya kapan terakhir saya live ya? Repot banget teman-teman, nggak sempat untuk live, jadinya nggak cari waktu yang pas tuh susah. Ini akhirnya kayak ada 1,5 jam free, bisa live dan ngobrol sama teman-teman sambil mau sharing. Oke, sudah 200. Nah ini janji saya. Terima kasih Mbak Rika, Mbak Vera, Mbak Ismiati dari Bekasi juga, Mbak Bunda ini, Bunda Rifki Indah, halo. Di sini sekarang jam 9:30. Oh ya teman-teman, sekarang perbedaan jam kita bukan 5 jam lagi seperti kemarin ya. Jadi per hari Minggu kemarin tanggal 29 Oktober 2023 jam 2 pagi itu waktu kita berubah. Sekarang di sini waktunya mundur 1 jam. Jadi yang tadinya kita beda 5 jam. Kalau misalnya sekarang andekan di Indonesia jam 3 sore, kemarin di sini tuh jam 10 pagi karena kita beda 5 jam. Tapi sekarang kita sudah beda 6 jam. Jadi kalau di Indonesia itu sekarang jam 4 sore, di sini sekarang jam 10 pagi, teman-teman. Kita sekarang bedanya 6 jam ya. Anyway,
Kenapa kita berubah waktu? Saya juga sering cerita karena sekarang siangnya jauh lebih pendek daripada malamnya, itu makanya waktunya dimundurin dan mataharinya terbitnya sekarang lambat sekali, jam 7:30. Nanti sekarang baru muncul matahari subuh jam 7 pagi, saya baru subuhan teman-teman. So anyway, saya mau cerita tentang hilangnya uang sekitar 15 juta lebih, kurang lebih itu hitungannya kasarannya minimum 15 juta ya teman-teman. Putus-putus ya suaranya. Mbak Sri nggak tahu ya, kalau yang lain mungkin putus-putus atau enggak ya. Halo Mbak Syafa, Mbak Rina. So oke. Jadi ceritanya ini kejadian sebenarnya sudah beberapa hari yang lalu sebenarnya, cuman belum ada waktu untuk berbagi cerita sama teman-teman. Jadi di Bending, di tempat kita jualan snack, jualan ciki yang mesin-mesin itu, kejadiannya tuh di situ. Jadi malam sebelumnya itu ada satu mesin vending yang rusak, mesin nomor 1 yang di dalamnya itu jualnya macam-macam, ada mesin minuman, ada mogu-mogu, ada minuman energetik, soft drink, aneka minuman lah. Pokoknya yang mesin 1 itu minuman tapi yang kansnya pendek-pendek, yang enggak panjang-panjang gitu. Ada satu mesin lagi yang khusus kansnya yang panjang-panjang, kalau ini yang pendek-pendek. Seperti inilah kans Coca-Cola, mogu-mogu, ukurannya segitu-segitu. Nah, mesin ini tuh rusak, teman-teman. Nah, karena mesin ini rusak, malamnya Nacho telepon teknisi. Jadi mesin yang untuk ngambil, jadi kan kalau kita masukin koin itu ada robotnya yang naik ke atas sambil minum yang mana yang dibeli orang gitu. Nah, itu nggak jalan. Akhirnya suami saya telepon teknisi. Nah, ini tak baca ya teman-teman. Ini tak baca komennya. Suami panggil teknisi, kemudian teknisi datang di hari berikutnya, tapi datangnya sore. Jadi dari kejadian dia rusak itu, dari pagi sampai siang itu mesin nggak berfungsi. Terus habis makan siang sekitar jam 4 atau setengah 5 teknisi datang. Selesai ngerjain itu, terus selesai sekitar jam 7 malam lah, kurang lebih, mungkin kurang sedikit jam 7 malam udah selesai. Dan biasanya kalau kita sedang melakukan reparasi mesin itu kita take down semua sistemnya. Jadi sistemnya kita matikan semua, termasuk harga-harganya itu kita matikan semuanya, nggak kita aktifkan. Habis dibenerin itu jam 7, anggaplah jam 7 malam lah ya, kurang lebih jam segitu. Teknisinya pulang, terus karena capek juga kan, dari jam 4, 5, 6, 7 sekitar 3 jam di sana nemenin teknisi. Nacho yang di sana, bukan saya. Pulang terus udah, karena mesin udah jalan, dites kan, di trial gitu sudah jalan, pencet tombol udah bisa. Misalnya kita mau minuman yang nomor 13, kita pencet nomor 13, robotnya sudah naik ke atas ambil minuman, terus gitu lah, pokoknya sudah berfungsi dengan baik. Nah, malam sudah di atas jam 12 malam teman-teman, di atas jam 12 malam, karena kita kan nggak selalu ngecek CCTV ya, itu kan ada CCTV-nya. Itu Nacho curiga karena si mesin ada 3 anak, pada 2 anak ya, laki-laki, anak-anak ABG gitu, sedang ambil minuman di situ gitu. Jadi dari CCTV kan kelihatan tuh kalau kita masukin koin terus ambil minuman di mesin yang itu kelihatan. Tapi yang Nacho curiga, kenapa anak itu masukkan uangnya itu jatuh ke bawah gitu. Jadi masuk ke dalam kolom, jadi ada kayak kolom kembalian gitu loh, untuk ambil uang kembalian. Ambil ke situ, terus dia bisa ngambil beberapa kali minuman gitu. Nacho curiga, kok ini anak ngambil beberapa kali minuman ya gitu, banyak sekali ngambilnya. Yang diambil yang kerekam CCTV itu Coca-Cola, entah 5 botol, entah 5 kan apa 6 kan gitu. Pokoknya tinggal tekan tombol ambil, tekan tombol ambil, tekan tombol ambil gitu. Oh, Nacho curiga, ini kenapa ya, apa mesinnya rusak lagi gitu. Terus dicek lagi, karena CCTV kan ada beberapa ya, dicek CCTV lagi yang benar-benar menghadap ke mesin itu gitu. Nah, ternyata
semua minuman yang ada di mesin itu habis teman-teman, nggak ada lagi minuman satupun di sana. Jadi yang terakhir ngambil itu si anak yang 3 orang apa 4 orang anak ABG ini terakhir ngambil minuman. Dan itu kayak kejadian yang langka karena biasanya minuman itu kalaupun habis masih ada nyisa 3 botol, 4 botol, nggak mungkin sampai habis bersih semuanya tuh nggak pernah kejadian gitu. Jadi misalnya kalau kita refill next day itu masih ada 1 atau 2 gitu. Pun kalau misalnya minuman itu benar-benar habis dalam hitungan jam, jadi jam 7 malam kan, 8, 9, 10, 11, 12, 1 ya 6 jam habis itu kejadian langka banget. Dan biasanya itu kejadian kalau misalnya lagi ada festival itu mungkin, tapi kalau nggak festival itu nggak mungkin, paling tinggal setengah apapun. Kalau habis tinggal beberapa, nggak mungkin, karena di dalam mesin itu ada sekitar 500 minuman. Jadi satu mesin itu bisa kita masukkan 500 kans minuman. Jadi kayak anggaplah 500 gelas minuman gitulah gampangnya. Tepatnya saya lupa 520 apa 530, pokoknya segitulah, 500 aja, anggaplah 500. Itu benar-benar semuanya habis dan itu nggak mungkin. Sementara Nacho kan langsung ngecek tuh mesin-mesin yang lain karena kita ada beberapa mesin yang lain tuh nggak habis. Jadi yang habis itu cuma mesin yang itu. Jadi kayak ada something yang aneh nih si mesin ini, kenapa gitu. Nah terus akhirnya Nacho ngecek ke sistem teman-teman. Nah saat dicek di sistem itu ternyata minum dulu teman-teman. Ternyata setelah si mesin itu diperbaiki, terus ditutup terus ditinggal pergi sama Nacho sama teknisinya. Nacho itu lupa untuk on kan lagi sistemnya. Jadi kan tadi waktu di awal tuh kan sistem harganya kan di off kan semua, di take down semua sistemnya, dimatikan sistemnya. Jadinya harusnya kalau waktu pada saat pintu mesin itu ditutup sebelum ditinggal, harusnya itu sistemnya di on kan lagi agar harganya muncul lagi teman-teman. Nah sama Nacho waktu mungkin karena kecapean ya Nacho, jadi habis dibenerin semuanya sudah berfungsi, dicoba sudah berfungsi, ditutup tapi tanpa meng-on-kan sistemnya. Itu yang mengakibatkan si mesin itu jalan tapi nggak ada harganya teman-teman. Jadi orang yang kesana itu bebas untuk ngambil minuman gratis teman-teman. Jadi minuman itu, satu malam itu minuman di mesin vending itu gratis, yang satu mesin itu ya. Siapapun bisa ngambil tanpa perlu masukkan uang. Tinggal misalkan ada nomor 1 sampai 60 berapa apa 30 berapa gitu kan. Tinggal mau milih mau minuman 1, tinggal pencet angka 1 keluar tanpa kita bayar gitu. Jadi orang-orang tuh pada datang dan mungkin sialnya kita juga, kita nggak ngecek CCTV semalaman itu gitu. Jadi orang-orang yang anak-anak muda biasanya yang pernah datang itu, kita ngecek kan, kita rewind CCTV itu banyak banget anak-anak tuh pada datang, pada ngantri di situ, pada ngambil minuman. Jadi tekan tombol 34 keluar mogu-mogu, 38 mogu-mogu rasa coconut, kemudian tekan tombol 20 Coca-Cola gitu sampai minuman itu semuanya habis teman-teman. Nah terus Nacho ketawanya karena itu kan kelalaiannya dia, jadi dia nggak marah ataupun apa karena memang itu kesalahannya dia gitu. Dan kita kalkulasikan ini berapa, kita kalau hitungan dagang itu jatuhnya rugi ya teman-teman, karena anggaplah ada minuman yang harganya 3 euro, ada yang minuman 3 euro itu sekitar, bentar teman-teman tak hitungin, ada yang harganya sekitar 49.000. Terus ada yang harganya 33.000. Pokoknya harganya tuh kisaran antara 1,50 euro sampai dengan yang paling mahal tuh 3 euro 20 sen. Jadi yang paling mahal itu yang paling murah 1,50 itu harganya 24.750 yang paling murah. Terus yang paling mahal 3 euro 20 sen itu sekitar 52.800. Ini minuman yang ada di mesin itu dan habis semuanya. Kalau kita rata-ratakan 500 lebih teman-teman, 530 apa 520 minuman ya, lupa saya, 500 lah, 500 minuman itu
Terus kita ambil rata-rata dari 1 euro 50 sen sampai dengan 3 euro 20 sen. Kita anggaplah ambil rata-rata 1 euro 60 sen per minuman dikali 500 botol. Itu kita rugi banyak sekali teman-teman. Ruginya banyak banget. Ruginya sekitar 800-an euro. Ya sekitar 15 jutaan bisa satu malam. Jadi di malam itu ada pesta di bending kami. Pesta anak-anak muda pada ambil minuman gratis. Karena ya itu tinggal tekan tombol 1 keluar minuman. Mereka nggak pada masukin uang, dan memang di mesin itu waktu pas Nacho kan langsung ke sana tuh, turun ke sana untuk karena sudah benar-benar habis kan itu mesin benar-benar habis. Nacho malam-malam ngisi lagi karena kan staff nggak mungkin dia datang malam-malam jam 1 malam untuk ngisi. Nacho ke mesin bending untuk ngisi sambil ngecek apakah ada uang di dalam mesin itu, apakah ada yang bayar atau enggak, dan nggak ada yang bayar. Jadi mesin itu benar-benar kosong. Barang dagangan habis, nggak ada modal yang kembali teman-teman. Sekitar segitu, sekitar 15 juta sekian lah, anggaplah 15 juta dalam satu malam. Nggak satu malam juga, karena dari jam 8, 9, 10, 11, 12 dari 5 jam 15 juta amblas semua. Nggih Mbak Dia lagi apes. Terus saya bilang sama Nacho, ya udah nggak apa-apa, kan kita waktu pas buka bending kita nggak pakai acara grand opening, soft opening, nggak pakai acara syukuran segala macam, ya buka aja gitu loh teman-teman kita. Terus saya bilang anggaplah itu reward untuk para pembeli, sekali-kali mereka dikasih gratis, saya bilang gitu. Mau marah juga, mau ngapain marah, karena juga uangnya sudah nggak ada, teman-teman nggak bisa balik lagi. Kalaupun marah itu tidak akan mengembalikan keadaan. Gitu ceritanya teman-teman. Jadi kejadiannya beberapa hari yang lalu sebenarnya, sudah minggu yang lalu Jadi bukan uang cash yang hilang, tapi dagangan kami senilai itu yang hilang selama 5 jam. Mbak Rohayatul, karena kita memang kita membuka bisnis yang tidak perlu ada orang untuk menjaga, Mbak. Memang itu yang kita mau, seperti itu. Kita tidak mau menjaga. Kalaupun ya namanya usaha ya pasti ada, kadang-kadang ada untung, ada rugi, ada resiko, dan ini adalah salah satu resiko yang kami alami gitu. Insya Allah Mbak Eni, insya Allah ikhlas, karena mau kayak ikhlas ya sudah kejadian, ya udah diikhlasin aja. Saya bilang sama Nacho, hilangnya si uang barang dengan nilai 15 juta itu insya Allah tidak akan berefek pada kehidupan kita. Saya udah bilang itu sama Nacho. Mungkin berefek pada uang yang masuk ke rekening kita, tapi tidak akan berimbas pada kualitas kehidupan kita. Saya bilang gitu sama Nacho. Udah diikhlasin aja, diisi lagi, jualan lagi, dan sudah ya keadaan sudah normal lagi. Tapi ya semalam kejadian itu 15 juta sekian, tapi memang itu kesalahannya suami saya. Amin. Amin Mbak Muslina. Cuman saya senengnya sama orang-orang di anak-anak muda di Spanyol itu ya, memang betul yang biasanya mereka cuma ngambil 1, ngambil 2 gitu kan. Kalau beli kan paling cuma 1 snack sama 1 minuman. Ini mereka ngambil 3 apa 4, 3 sama 4 gitulah. Cuman mereka nggak ngambil yang misalnya satu orang datang tuh nggak ngambil yang 20 apa 30 gitu, nggak. Mereka tuh paling banyak ngambil paling 3, 4 terus pergi. Datang lagi temennya ngambil lagi 3, 4 pergi. Jadi mereka ngambil secukupnya aja, nggak langsung diborong habis mereka semua tuh, nggak. Ternyata jadi mereka walaupun dapat gratisan pun mereka cuma ngambil seperlunya mereka aja. Terima kasih Mbak Ten, Riani Riri, Mbak Sri juga. Sekarang saatnya saya sarapan ya teman-teman. Oke Mbak Bun. Terima kasih Mbak Rina, Mbak Nene. Iya, insya Allah saya kalau yang misalnya berkaitan sama nominal gitu, insya Allah saya ikhlas, karena insya Allah pasti dapat gantinya. Nggak akan tertukar rezeki kita. Terima kasih Mbak Rubiana. Terima kasih Mbak Rosi.
Bentar ya. Ada teman saya. Bentar. Buenos días, ¿cómo estás? Pues bien. Estoy en el médico, acabado de terminar con mi hijo y tengo que traerlo en el cole. Está malito, tiene bronquitis, he acabado de llevarlo. ¿Cómo estás tú? ¿Estás bien? ¿Todo bien? ¿Tienes cole hoy? Y luego pasa si quieres en mi casa. No sé qué ahora te vas a terminar. Este cafetería tampoco no sabes dónde está. Bentar teman-teman ya. Oye, lo siento mucho. ¿Y qué tal ya? Tú sabes, este cafetería. Nosotros un día estamos aquí, donde está Dental Plus, de frente Dental Plus, ¿recuerdas? Esta cafetería que color azul. Eso, estoy aquí. A ver, no lo sé porque después de colegio necesita coger mi niña, porque mi marido todavía en Cádiz, ¿sabes? Entonces no hay nadie coger mi niña y me voy a coger mi niña. Hablamos después, ¿vale? Amin, Mbak Fatimah. Terima kasih Mbak Mudiasi. Sekarang saya bisa membaca komennya teman-teman. Jadi begitu ceritanya. Untuk teman-teman yang baru bergabung, bagaimana ceritanya? Teman-teman bisa nonton rewind videonya. Runutan kejadian peristiwanya. Mbak Kinaura Nusaibah. Terima kasih Mbak, amin. Amin, insya Allah. Makan apa? Ini roti, tapi dalamnya ikan asin teman-teman. Lihat. Ini ikan asin. Ini sama ini ikan asin. Yang merah ini bukan cabai, tapi saus tomat. Terima kasih Mbak Naya. Saya nggak ingat kapan terakhir kali saya live. Cuma sepertinya sudah lama ya teman-teman. Amin. Pasti diganti sama Allah. Kalaupun Allah nggak mengganti dengan materi, akan diganti dengan yang lain. Dan kalaupun itu bukan rezeki kita, tidak akan diganti. Tapi kalau itu rezeki kita, pasti akan diganti sama Allah. Udah gitu aja. Iya betul, Matilda sekolah. Tadi saya baru ngantar Matilda. Habis ngantar Matilda, saya langsung ke sini. Nah teman-teman, Mbak Siti. Iya Mbak Naya, repot sekali. Dengan kemarin hari Jumat, Sabtu, Minggu, saya nggak ada di Kaseyon, saya pergi kemana, ke provinsi lain. Via rasanya, teman-teman tahu rasanya ikan asin dimakan sama roti, kira-kira rasanya gitu. Kalau teman-teman pengen tahu rasanya, teman-teman bisa goreng ikan asin terus makan sama roti. Tapi rotinya jangan roti yang manis ya, roti yang gurih atau roti yang asin. Halo Mbak Cisanti. Ini mungkin kalau Indonesia untuk lauk makan mungkin. Ditunggu ya Mbak Ismayati, karena saya sudah bikin videonya, cuman saya belum sempat edit. Saya ada jalan-jalan ke salah satu wilayah yang kental banget dengan sejarah Islam. Dan di sana banyak bangunan-bangunan muhedar. Jadi bangunan muhedar itu adalah bangunan-bangunan yang menggunakan arsitek Muslim, tapi dipakai oleh orang-orang Katolik. Saya udah bikin video, cuman belum sempat ngeditnya. Mbak Sri,
Amin. Mbak Evi Kudus, apa kabar? Mbak Narti, insya Allah kalau soal kehilangan, karena untuk saya sama Naco ya 15 juta itu emang uang teman-teman, tapi kita pernah rugi jauh lebih besar dari itu, dan everything fine gitu. Dengan kerugian yang sebesar yang pernah kami alami itu semuanya baik-baik saja. Jadi insya Allah dengan nilai 15 juta pun insya Allah tidak akan, saya sudah bilang sama Naco tadi seperti saya bilang, tidak akan ngefek di kehidupan kami, tidak akan berefek besar pada kehidupan kami. Halo Mbak Putri, Mbak Bintang, Tangsel, Tangerang Selatan ya. Sarapan pagi Mbak Paitun. Iya, sendirian aja saya. Teman-teman Spanyol saya jam-jam segini kerja, teman-teman mereka pada ngantor kerja sama orang lain, jadi harus datang on time, harus datang ke kantor on time. Nggak pernah ketemu Mbak Yanti sekali apa 2 kali ya, waktu acara di Madrid, karena kita tinggal beda provinsi Mbak. Nah, saya lagi untuk teman-teman yang selalu nanya pernah ketemu sama vlogger-vlogger lain nggak? Saya hampir nggak ada waktu teman-teman untuk ketemu. Misalnya kalau teman-teman Spanyol yang teman-teman Indonesia yang di kota Castellón yang saling mau bertemu itu saya sering ketemu. Yang nggak sering banget, tapi setidaknya kita ada ketemu berapa bulan sekali gitu ketemu. Yang teman-teman yang mau ketemu sama-sama teman-teman Indonesia ya. Kalau yang lain-lain provinsi, saya nggak ada waktu teman-teman. Misalnya kayak di provinsi lain untuk ketemu vlogger lain, niatin ke sana gitu, nggak ada waktu saya. Jam berapa? Kita beda 6 jam sekarang, Mbak Devi. Dihitung kalau teman-teman sekarang jam berapa di Indonesia? Jam 10 di Indonesia, jam 4 sore di Indonesia, sekarang ini jam 10, karena kita sekarang beda 6 jam. Mbak Kasih, apa kabar? Kalimantan. Mbak Bintang, betul. Kita beda 6 jam. Indonesia jauh lebih cepat. Yang kedua, kurasan. Tadi makan yang asin, penutupnya kita makan yang manis. Kafeteria ini sebenarnya agak mahal dibanding kafeteria lain, cuman saya suka tempatnya cozy, nyaman. Enak, tapi saya lebih enak pagi-pagi makan soto ayam, itu kayaknya lebih enak. Di samping saya ibu-ibu paruh baya, ibu pensiun gitu kayaknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang, 7 grup, ramai sekali. Pada beli bunga karena kan besok Halloween. Orang-orang tuh di sini, kalau di sini Halloween itu sama dengan hari Dia de Santo, Dia Todos los Santos, teman-teman. Jadi hari semua santo. Dan hari itu adalah hari di mana orang-orang di sini pada berkunjung ke makam untuk taruh bunga di makam. Jadi ini mereka pada bawa bunga. Mungkin pada mau ke makam bareng mungkin. Iya, tadi saya kepikiran kayak kepiting ya Mbak, tapi bukan. Kayak capit kepiting tapi bukan.
para empezar un ámbito nuevo, porque es verdad que el ámbito que tengo es bien grande. Y si no te funciona, para que lo quieras. Entonces yo he pensado que directamente me mandaría algo que te llega la y sin embargo me han dado a la habitación única. Entonces la chica que me ha dado la habitación sí que Di Indonesia kurasan satunya berapa teman-teman? yo digo, y encima la conozco porque me enseñaba ya a escribir. Dia 5 bintang. Soto ayam, tempe goreng. Wah, enak sekali. Tengo que venir porque si no, después voy a la consulta. No. Pues mira, entre tú y yo, pero no vengas todos los días. Ven 2 o 3 días y ya está. Entonces, he hablado con ella y normalmente voy martes. Iya, akhirnya sekolah Mbak Ci. Mbak Cu, rasa apa? No venía pensando ni que vaya, pero yo por protocolo pues tengo los días. Ya es que lo tengo hinchado. Ini kurasan original. Jadi rasanya cuma sedikit manis kelamet gitu. Nggak ada rasa spesialnya. Sebenarnya kurasannya nggak terlalu sehat teman-teman, karena dia banyak mengandung butter. Untuk bikin dia bisa layar-layar seperti ini kan banyak butternya. Cuman sekali waktu bisa lah ya kita makan ya. Mudi insya Allah tiket sudah terbeli. Mas Miyati, insya Allah kalau semuanya lancar kita bisa segera mudik. Untuk tiket internasional semua sudah dibeli, tinggal tiket-tiket lokal yang belum dibeli. Halo, Mbak Yuyun, Mbak Kusmiyati, halo Bogor, Mbak Meriapni. Salam kenal kembali. Nah tuh nggak sabar, pengen cepet-cepet buka kawat gigi, karena makan pakai kawat gigi tuh nggak enak teman-teman, susah. Mbak Rahayu, kita pencet gini ya biar gampang makannya. Mbak Tari, Mbak Anastasia, Pekanbaru, Mbak Takia. Halo Sleman, Mbak Takia dari Sleman. Mereka berangkat pergi teman-teman. Mbak Sofi, Mbak Aminah, Tamer juga. Waalaikumsalam semuanya. Apakah di Indonesia sudah musim hujan? Apa keluarga Lampung? Aduh apa Mbak? Aduh nggak kebaca. Keluarga Lampung apa tadi ya? Mbak Eli, Mbak Sri. Waalaikumsalam. Oh, udah sebagian udah hujan ya? Masih panas. Sebenarnya saya sarapan di luar, sebenarnya saya bisa pulang ke rumah teman-teman. Habis nganter Matile pulang ke rumah, sarapan di rumah. Terus habis itu baru berangkat sekolah, sambil kerja di rumah sebenarnya bisa. Cuman pembantu kami, asisten rumah tangga kami, kalau ada saya di rumah, dia tuh agak sungkan beres-beres rumah. Makanya saya pergi. Kalau saya pergi dia leluasa beres-beresnya, kan nggak ada yang ngawasin. Kita kalau kerja ada bos, walaupun nggak diawasin kan serasa diawasin kan. Kalau leluasa dia. Makanya lebih baik saya pergi aja, biar dia bebas bersihin rumah, maksudnya leluasa gitu loh. Nah saya pergi. Tadi waktu pas saya ngantar Matilde, saya ketemu sama dia di jalan. Dia baru mau berangkat ke rumah. Kapan-kapan saya mau cerita sama teman-teman tentang
kehidupan asisten rumah tangga di sini ya. Aceh sudah musim hujan, Mbak Zaila. NTB hadir. Halo NTB. Dan juga tadi nenek masih tidur, nenek kurang sehat badannya. Saya ngomong kalau saya di rumah gedebak-gedebuk. Saya nyanyi, saya muter musik, lontang-lonteng, kasih nenek terganggu, jadi saya pergi aja. Halo Hongkong, Mbak Rahmawati, Mbak Nani, Lampung. Anyway, saya mau habiskan sarapan ini dan saya mau ngecek kerjaan saya, mau ngecek email segala macem. Habis itu saya mau berangkat sekolah, teman-teman. Langsung ke sekolah. Pulang sekolah saya langsung jemput Matile. Saya jemput Matile pulang ke rumah, makan sama Matile, antar lagi Matile ke sekolah. Karena suami saya nggak di rumah, saya nggak tahu dia akan nyampe jam berapa hari ini ke Castellon. Anyway, mungkin gitu aja dulu ya teman-teman cerita hari ini. Mudah-mudahan ya hikmahnya dari musibah yang terjadi adalah kita mesti double check saat melakukan sesuatu, memastikan sesuatunya sudah terpasang dengan baik, sudah dilakukan dengan baik. Aduh. Biar kejadiannya tidak terulang lagi. Mungkin itu sih teman-teman. Ini kejadiannya habis dari teman-teman nonton kan yang ada orang yang pup dan tidur di tempat kami itu ada kan. Itu sebenarnya kalau dihitung secara materi kita nggak terlalu kehilangan banyak, tapi itu Nacho lebih marah dibanding yang kehilangan 15 juta ini. 15 juta ini dia nggak marah sama sekali, ketawa-ketawa dia kemarin. Pulang lu sampai ketawa-ketawa, minumannya habis ya. Udah tinggal diisi lagi, ikhlasin aja. Kalau emang rezeki kita akan kembali lagi, kalau memang bukan rezeki kita ya itu adalah salah satu cara orang-orang mendapatkan rezekinya. Udah gitu aja, titik. Mbak Ismiyati, apa benar Mbak Dewi hamil? Apakah kira-kira saya hamil? Menurut penampakan teman-teman bagaimana? Apakah wajah saya seperti wajah orang hamil? Mbak Amina, Mbak Amina Tamer cepat sehat, terima kasih. Mbak Fitri Harahap. Oke teman-teman, nanti kalau saya ngobrol terus, saya nggak selesai sarapan, saya nggak bisa ngecek kerjaan juga. Nanti tinggal setengah jam lagi saya harus berangkat ke sekolah. So terima kasih teman-teman yang sudah bergabung di live hari ini. Dan kita ketemu lagi di live selanjutnya. Selamat melaksanakan aktivitas sore dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum, bye.